Halo, selamat sore. Hari ini saya mau jelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya, di semester 7 jurusan manajemen. Nah, untuk capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini adalah mampu bertanggung jawab pada pekerjaan di bidang sistem informasi manajemen secara baik, menguasai konsep teoritis sistem informasi manajemen serta mengimplementasikannya dalam organisasi. 3. Menerapkan pemikiran yang logis dan sistematis melalui konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. 4. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. 5. Mampu berkontribusi dalam konsep sistem informasi manajemen dalam mengelola organisasi. Nah, sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan konsep sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Mahasiswa dapat memahami konsep dan praktik bisnis elektronik dan kerjasama global. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sistem informasi, organisasi, dan strategi. Mahasiswa mampu menjelaskan isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Mahasiswa mampu menjelaskan infrastruktur TI dan perkembangan teknologi. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar-dasar intelijen bisnis, database, dan manajemen informasi. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep melindungi sistem informasi. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep e-commerce, yaitu pasar digital dan barang digital. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep mengelola pengetahuan. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep meningkatkan proses pengambilan keputusan. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep membangun sistem informasi. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep mengelola proyek. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep mengelola sistem global. Nah, untuk pertemuan ini sudah saya rancang bahwa di sini untuk mata kuliah kita adalah ada 14 pertemuan ya. Di mana sampai pertemuan yang ke-7, biasanya setelah pertemuan ke-7 itu kita ujiannya. Kemudian dilanjut ujian mid, kemudian lanjut sampai 14 pertemuan. Oh maaf, ini ada 15 pertemuannya. Jadi kita bagi karena dia 14 bab, jadi dan 15 pertemuan ya. Jadi kita bagi menjadi 7 pertemuan itu ujian tengah semester, kemudian 8 bab, kemudian ada untuk 7 bab yang terdiri 8 pertemuan itu baru ujian akhir. Nah, kita lihat untuk yang pertama ya. Pertemuan pertama itu kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menjelaskan definisi sistem informasi manajemen, peranan sistem informasi, dan menjelaskan perspektif dalam sistem informasi. Bahan kajiannya peranan sistem informasi manajemen, ya semuanya ada di pedoman buku ya. Ya ini secara singkat saja saya jelaskan. Alokasinya 3 kali 50 menit ya. Di sini pengalaman belajar mahasiswa itu mahasiswa mendengarkan secara aktif materi yang dijelaskan dosen dan dapat menjelaskan kembali ya semua yang terkait dengan bahan-bahan yang sudah diperoleh di pertemuan ke-1. Kriterianya adalah penguasaan pengetahuan teoritis dan kemampuan analisa metode. Instrumen penilaiannya adalah penilaian tertulis, kinerja, karakter atau perilaku ya. Bobot penilaiannya 10. Untuk pertemuan kedua, kemampuan akhirnya yaitu mahasiswa dapat menjelaskan proses bisnis dan sistem informasi, jenis-jenis sistem informasi, sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial, fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Bahan kajiannya proses bisnis dan sistem informasi, jenis sistem informasi, sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial, fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Strateginya kuliah mimbar dan diskusi, alokasinya 3 kali 50 menit. Pengalamannya mahasiswa mendengarkan secara aktif materi yang dijelaskan dosen, menjelaskan sistem kolaborasi dan bisnis jejaring sosial, mendiskusikan fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Nah, kriteria penilaiannya penguasaan pengetahuan dan teoritis dan kemampuan analisa metode serta
penyusunan perangkat analisa. Instrumennya yaitu penilaian tertulis, kinerja, karakter, atau perilaku. Nah, pertemuan ketiga adalah dapat menjelaskan pengertian dan peran organisasi dan sistem informasi, dampak sistem informasi, proses penggunaan sistem informasi, ya. Bahan kajiannya organisasi, bagaimana dampak sistem informasi bagi organisasi, dan seterusnya, ya. Nah, sedangkan pertemuan keempat itu mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana memahami isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen, ya. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan peran etika dalam masyarakat. Mahasiswa dapat menjelaskan peran moral dalam sistem informasi. Yang kelima, mahasiswa dapat menjelaskan proses infrastruktur TI, menjelaskan fungsi komponen infrastruktur, dapat menjelaskan proses tren platform terkini untuk perangkat lunak, ya. Kemudian yang keenam, mahasiswa dapat menjelaskan proses mengorganisasikan data dalam lingkungan file, pendekatan database, manfaat database, ya. Pertemuan ke-7, mahasiswa dapat menjelaskan peranan telekomunikasi, peranan jaringan komunikasi, konsep internet global, dan revolusi nirkabel, ya. Ke-8, mahasiswa dapat menjelaskan kerentanan dan penyalahgunaan sistem, nilai bisnis, proses membangun kerangka kerja. Yang ke-8, dapat menjelaskan konsep sistem perusahaan, konsep sistem manajemen, peranan nilai bisnis sistem manajemen, rantai pasokan. Pertemuan ke-10, mahasiswa dapat menjelaskan konsep e-commerce dan internet. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep e-commerce yaitu bisnis dan teknologi dalam operasional suatu organisasi. Mahasiswa dapat menjelaskan platform digital mobile dan e-commerce mobile dalam operasional organisasi. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep lengkap manajemen pengetahuan. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep sistem kerja pengetahuan. Pertemuan ke-12, mahasiswa dapat menjelaskan proses pengambilan keputusan dan sistem informasi. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep intelijen bisnis dalam perusahaan. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep konstituensi yaitu intelijen bisnis. Ya, bab ke-13 yaitu mahasiswa dapat menjelaskan peranan sistem sebagai perubahan yang direncanakan dalam perusahaan dan seterusnya, ya. Kemudian pertemuan ke-14, mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya manajemen proyek. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya memilih proyek, pentingnya menentukan nilai bisnis dan sistem informasi. Pertemuan ke-15, mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya pertumbuhan sistem informasi internasional, konsep dan proses mengelola sistem. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan proses mengelola sistem global dan seterusnya, ya. Oke. Kemudian untuk rencana tugas mahasiswa atau RTM, ya. Sudah saya rancang untuk RTM itu. Tujuan tugasnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana sistem informasi mengubah bisnis pada era globalisasi. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan bisnis strategis dari sistem informasi serta dampak sistem informasi bagi bisnis dan organisasi. Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya kolaborasi dan bisnis jejaring sosial dalam meningkatkan proses bisnis. Mahasiswa mampu mengembangkan kode etik perusahaan untuk sistem informasi. Uraian tugasnya yaitu mahasiswa diberi tugas menganalisis bisnis online yang menggunakan platform jejaring sosial. Hal yang harus dikerjakan atau batasannya yaitu menganalisis model perdagangan di era globalisasi, kelebihan dan kelemahan penerapan sistem informasi dalam bisnis online, teknologi yang digunakan serta kecurangan dan kode etik yang harus dikembangkan dalam sistem informasi. Metode pengerjaannya sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan oleh dosen pengampu. Deskripsi luaran tugasnya itu laporan hasil analisis, ya. Nah, untuk kriteria dan pokok penilaian itu ketepatan jawaban tugas 50%, kesesuaian laporan 35%, kerapihannya 15%. Nah, untuk yang bab 2 ini tugasnya mahasiswa dapat memahami teknologi, ya, seperti apa yang dibutuhkan organisasi bisnis saat ini untuk menyelesaikan pekerjaannya dan seterusnya. Objek garapannya referensi dari literatur berupa pertanyaan studi kasus. Hal yang harus dikerjakan atau batasan yaitu mahasiswa menjawab soal esai berdasarkan kasus yang disajikan dari literatur, menganalisis kasus, memberikan pendapat dan solusi pemecahan masalah. Metode pengerjaannya sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan oleh dosen pengampu. Deskripsi luarannya laporan hasil analisis, ya.
Nah, untuk kriteria penilaian, ketepatan jawaban tugas, kesesuaian laporan, keaktifan dalam forum diskusi melalui platform Google Classroom, dan kerapihannya. Untuk bab ketiga itu, mahasiswa mampu memahami aplikasi sistem informasi inti yang digunakan perusahaan saat ini untuk meningkatkan keunggulan operasional dan pengambilan keputusan. Ulang tugas objek garapannya, mahasiswa diberi tugas untuk menganalisis aplikasi sistem informasi yang digunakan pada e-commerce. Hal yang harus dikerjakan yaitu mahasiswa memilih salah satu e-commerce yang sedang berkembang di Indonesia saat ini dan melakukan analisis mengenai sistem perusahaan, sistem manajemen rantai pasokan, manajemen hubungan pelanggan, dan sistem intelijen bisnis. Metode pengerjaan sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan oleh dosen pengampu. Deskripsi luar tugas yang dihasilkan yaitu laporan hasil analisis ya. Untuk penilaiannya, ketepatan jawaban tugas yaitu 50%, kesesuaian laporan 35%, dan kerapihannya 15%. Nah, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan proyek sistem informasi untuk dapat memberikan manfaat bisnis. Mahasiswa mampu menjelaskan permasalahan yang akan dihadapi dalam pembangunan sistem global. Objek garapannya, mahasiswa diberi tugas untuk merancang sebuah proyek bisnis berbasis sistem informasi. Hal yang harus dikerjakan yaitu mahasiswa diberi tugas untuk membuat bagan alur sebuah proyek bisnis, kemudian menjelaskan proses bisnis dari bagan alur tersebut, sistem informasi yang digunakan, serta strategi untuk mengembangkan bisnis tersebut secara global. Metode pengerjaannya sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan oleh dosen pengampu. Deskripsi luar tugas yang dihasilkan yaitu laporan desain project. Untuk ketepatan jawaban tugas 50%, kesesuaian laporan 35%, dan kerapihannya 15% ya. Oke, demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.